Abang setuju nggak kira-kira itu? Sebenarnya itu hanya sebagian orang saja yang mungkin tampak dari luar itu amburadul. Iya, betul. Cuman masih banyak sisi-sisi positif dari mahasiswa yang Fakultas Teknik yang memiliki Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Kurniawan di channel Unifa Labuan Batu Official. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Fakultas Teknik juga, yaitu saudara Amsar, Bang. Oke, saudara Amsar. Nah, saudara Amsar ini adalah dia berkuliah di Unifa Labuan Batu semester akhir ya, Teknik Informatika. Sama seperti saya, sedang ingin menyelesaikan perkuliahan. Kemungkinan kita akan sama-sama wisuda gitu ya, Bang ya. Nah, insya Allah. Oke, baik kawan-kawanku sekalian, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe di channel Unifa Labuan Batu Official. Nah, langsung saja nih. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Baik, Bang, silakanlah perkenalkan sama kawan-kawan kita di sana. Perkenalkan, nama saya Amsar Rambe. Saya asal dari Kecamatan Pangkatan, tepatnya di Desa Senah. Saya berkuliah di Universitas Al-Wasliyah Labuan Batu dan saat ini sudah semester akhir di Fakultas Teknik. Oke, tadi itu ya kawan-kawanku, saudara Amsar ya, Amsar Rambe ya. Iya, Bang. Dari Teknik Informatika Fakultas Teknik Unifa Labuan Batu. Nah, di sini kawan-kawanku kita akan tanya-tanya. Jadi begini, Bang. Menurut Abang nih, yang Abang ketahui, Abang kan katanya kan mahasiswa teknik ini adalah mahasiswa yang apa ya, yang amburadul apa gitu. Kira-kira menurut Abang gimana? Abang setuju nggak kira-kira itu? Sebenarnya itu hanya sebagian orang saja yang mungkin tampak dari luar itu amburadul. Iya, betul. Cuman masih banyak sisi-sisi positif dari mahasiswa yang Fakultas Teknik yang memiliki Skill baik ya. Skill, terus apa namanya? Istilahnya punya kapasitas dan kualitas yang orang tidak tahu. Ya, intinya dia apa ya, sebenarnya mahasiswa teknik ini masih banyak yang berkualitas lah, dia seperti itu. Iya, lebih kan? dari situ lagi. Punya istilahnya seperti memiliki dapat reward dari kegiatan-kegiatan di luar, seperti itu. Nah, kawan-kawanku tadi udah dengar ya, itulah apa yang disampaikan oleh Bang Amsar Rambe tadi, bahwasanya memang anak teknik tidak semua seperti itu gitu. Nah, saya sangat setuju. Kenapa? Saya sendiri sudah merasakan bahwasanya menjadi anak teknik itu sangat berfungsi, sangat berguna untuk masyarakat. Nah, ketika kita berada di kalangan masyarakat nih, Bang, kalangan masyarakat pasti banyak membutuhkan kita sebenarnya gitu kan. Sangat tuh, Bang, sangat membutuhkan. Apalagi hari ini zamannya zaman teknologi nih. Iya, benar. Berarti anak teknik ini sangat dibutuhkan gitu kan. Apalagi di zaman sekarang, zamannya gadget, zaman internet, semua kan dipermudah tuh dari internet. Jadi kehadiran anak teknik ini ya sangat mempermudah sekali pekerjaan-pekerjaan, apalagi adik-adik kita yang sekolah di SMA, di SMK seperti itu. Jadi kalau hari ini memang perlu rasanya kita membuat suatu inovasi lah gitu. Jadi bukan hanya mahasiswa-mahasiswi yang di luar teknik, tetapi anak teknik itu sendiri juga bisa, dan bahkan mahasiswa yang lain juga bisa. Jadi banyak yang saya dengarin informasi gitu kan, Bang, terutama tentang reward tadi nih gitu, tentang reward prestasi gitu kan. Kawan-kawanku pasti agak bingung nih, karena banyak mahasiswa teknik ini yang nggak bisa. Itu salah satunya motivasi kita untuk mengembangkan potensi-potensi kita yang ada. Nah, Bang Amsar ini, kawan-kawanku sekalian, saya dengar kemarin mendapat juara di kejuaraan kaligrafi ya, Bang. Iya, Bang. Nah, di kejuaraan kaligrafi kali ini saya pengen tahu dulu nih, kayak mana sih tipsnya, kenapa sih bisa anak teknik loh, kenapa bisa jadi juara kaligrafi gitu kan. Kata orang kan anak teknik ini ya amburadul dan lain sebagainya. Saya di situ agak risih gitu kan. Tapi setelah saya lihat ada anak teknik yang mampu menjuarai kaligrafi, di sini saya buat informasi ini supaya kawan-kawan tidak salah paham anak teknik itu seperti apa gitu. Nah, buat Bang Amsar silakan diberikanlah tipsnya kan kepada kawan-kawan kita semuanya gitu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak orang-orang mungkin menilai anak teknik itu amburadul seperti Abang bilang tadi, tanpa mereka mengetahui ada prestasi-prestasi yang kita capai. Ya. Nah, saya itu ikut
Musabakoh Tilawatil Quran kaligrafi itu mulai tahun 2010. Cukup lama ya. Jadi dari tahun 2010 itu bukan langsung dapat prestasi juara 1. Ya. Nah, jadi Diasah terus ya. Iya, alhamdulillah memang 4 tahun terakhir memegang kejuaraan di MTQ Kabupaten Labuan Batu itu 4 tahun terakhir itu juara 1, dan alhamdulillah tahun kemarin di tebing tinggi tingkat provinsi kita dapat prestasi juga. Memang masih harapan 1. Dan kita pun besarnya di kaligrafi ini bukan sendiri. Alhamdulillah memang kita dibimbing dan dibina oleh guru-guru kita yang berkecimpung di Al-Wasliyah juga di tingkat provinsi, seperti Ustadz Rahman Hasibuan, Ustadz Subhan, Ustadz Abdul Hadi. Itu pembesar-pembesar kaligrafi di Al-Wasliyah kaligrafi di tingkat provinsi Sumatera Utara. Ya, jadi menarik ya sebenarnya, menarik ya, karena ada mahasiswa Unifa Labuan Batu dan kebetulan juga lari dari koridornya sebenarnya kan, ini anak teknik loh, tapi bisa menjuarai kaligrafi, dan ini tingkat provinsi ya Bang ya. Iya, Bang. Dan alhamdulillah sudah membawa harum nama Kabupaten Labuan Batu. Nah tentunya kawan-kawan juga pasti bisa gitu, karena banyak step-step yang akan kita lalui. Jadi segala sesuatu proses itu ya kan, kita ikutin aja gitu dengan apa adanya. Jangan langsung jangan langsung aku udah nggak bisa nih gitu kan. Aku udahlah nggak mau lagi gitu kan. Jadi nggak tahu dia di mana tingkat perjuangan itu gitu kan. Makanya saya bilang tadi mulai tahun 2010 ya kita lihat kesalahan-kesalahan, terus latihan terus, banyak bertanya sama guru-guru. Terus tentang kaidah-kaidah tulisan itu memang ada guru khusus ke situ. Seperti yang saya bilang tadi, Al-Wasliyah itu guru-gurunya apalagi di kaligrafi itu sudah besar sekali. Itu yang mengajari kita. Dan orang itu juga buat podcast seperti ini tentang kaligrafi, belajar kaligrafi. Kita belajar walaupun sekarang nggak bisa bertemu. Di sana kita belajar secara online. Orang itu buat podcast tentang kaidah-kaidah kaligrafi, tentang keindahan. Di situ kita belajar. Makanya harapan kita nanti kalau bisa Al-Wasliyah Labuan Batu khususnya kampus kita ini buat podcast seperti itu. Kita panggil guru-guru yang bisa membimbing anak-anak kaligrafi khususnya. Anak-anak kaligrafi khususnya biar nanti di kancah provinsi atau nasional bisa mengharumkan nama Al-Wasliyah juga. Seperti itu. Oke, jadi cukup cukup baik sih ya, cukup baik metode-metode yang akan kita lakukan ke depannya sebenarnya Bang. Nah, sembari kita berbicara tentang ini, memang kita akan flashback dulu ya kan. Masih banyak nih mahasiswa yang di luar teknik, contohnya saya contohkan gini, bahasa Indonesia nih, yang masih seharusnya bisa berkecimpung dalam dunia tulisan, ya apakah itu novel dan lain-lain sebagainya gitu kan. Apakah dia drama, teater dan lain-lain. Nah, ini kan salah satu daya tunjang atau daya jual dari kampus kita sebenarnya kan gitu kan. Nah, kalau laksananya tadi Abang nih sudah menjuarai tingkat provinsi gitu kan. Nah, tinggal lagi bagaimana kita sebagai abang kelas nih ya kan gitu kan, memberikan edukasi terhadap adik-adik kita yang di bawah. Dan kali ini saya mohon kepada Abang lah dulu untuk memberikan edukasi dan 1-3 tips aja lah untuk adik-adik yang di Unifa Labuan Batu khususnya di Provinsi Sumatera Utara intinya kan gitu. Khusus untuk adik-adik yang berkuliah di Universitas Al-Wasliyah Labuan Batu, jangan hanya berpatok pada jurusan atau fakultas yang kita jalanin. Kita gali potensi yang ada di diri kita. Terus kita kembangkan caranya. Banyak bertanya tadi, banyak guru-guru Al-Wasliyah yang bisa membimbing kita di situ. Jadi yang kedua ya belajar lagi, kalau memang ada punya potensi dari senior-senior yang sudah berhasil, kita koordinasikan kepada kampus. Mana tahu ada alumni-alumni yang sudah berhasil di situ, kita panggil lagi kemari untuk membimbing kita, mengembangkan potensi-potensi yang kita punya tadi. Di luar dari seperti Abang bilang tadi, karena fakultas teknik ini segala macam, seperti itu. Jadi kalau punya potensi, yuk mari kita bangkitkan, kita bantu. Apalagi kita senior-senior yang udah alumni dari Al-Wasliyah, kita bantu adik-adik kita seperti itu. Masih kurang nih kayaknya, satu lagi kan kawan-kawan. Jadi bertiga nih, 3 tips ini untuk adik-adik kita berikan gitu kan. Nanti akan saya kasih kesimpulan untuk adik-adik semuanya di sini gitu. Apalagi ya? Karena pasti masih banyak nih kan, masih banyak gitu kan. kalau kita tips dari Abang sendiri pribadi, cuman ya gitu. Kenapa sih
aku bisa nih, bisa menjadi seorang kaligrafi, apa sih tipsnya gitu kan, dan apa sih yang aku pelajari dulu kan gitu. Masih banyak sebenarnya. Yang pertama, jangan meninggi diri kalau Iya. sudah dapat prestasi. Yang kedua, terus belajar. Yang ketiga, di atas prestasi kita masih ada prestasi yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi mari bersemangat untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi. Dan jangan lupa membawa nama Al-Wasliyah Labuan Batu. Iya. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita membawa prestasi, ingat Al-Wasliyah Labuan Batu yang saat ini atau nanti pun jadi alumni kita yang pernah kita jalani. Oke. Itu ya kawan-kawan, buat adik-adik semua yang berada di sana yang menonton video ini, jangan lupa untuk diikutin ya tips tadi, bahwasanya memang saya sangat setuju nih Bang, ketika kita mendapat apapun, mau jenisnya kaligrafi, prestasinya dan lain-lain, ini yang pertama kunci adalah jangan pernah kita meninggi atau menyombongkan diri, tetaplah rendah hati gitu kan. Bener Bang. Kenapa? Karena menurut saya pribadi, ketika kita memang terus merendah hati, bukan berarti kita ini kalah, bukan berarti kita itu diam, tapi teruslah belajar di situ kan, belajar untuk bagaimana menjadi yang lebih baik dan bisa bermanfaat untuk orang. Nah, saya rasa Bang, itu saja. Ya. Dan satu lagi buat kawan-kawanku, jangan lupa untuk berkuliah di Unifa Labuan Batu tahun akademik 2021-2022. Nah, jangan lagi jauh-jauh kuliahnya di Labuan Batu saja, di Kampus Hijau Islami Profesional dan Akademis. Terima kasih saya ucapkan kepada Bang Amsar Rambe yang hari ini sudah bersedia menjadi bintang tamu kita kali ini. Nah, saya Reza Kurniawan pamit undur diri dan mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.